Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semuanya. Semoga anak ibu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak ibu semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang kerajinan bahan lunak. KD 4.1 memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan lunak yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa-siswi dapat: yang pertama, mengamati jenis dan karakteristik bahan lunak alam yang akan dibuat dalam produk kerajinan. Yang kedua, siswa mengamati dan mengumpulkan informasi mengenai produk kerajinan bahan lunak. Yang ketiga, siswa melakukan identifikasi karakter bahan-bahan lunak melalui penugasan. Selanjutnya, nomor 4, siswa membuat rancangan sebuah produk kerajinan dari bahan lunak alam. Terakhir, nomor 5, siswa membuat kerajinan bahan lunak alam sesuai rancangan dengan bimbingan guru. Proses produk kerajinan bahan lunak. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, kegunaan. Yang kedua, kenyamanan. Yang ketiga, keluasan. Yang keempat, keamanan. Yang terakhir, yang kelima, keindahan. Kerajinan bahan lunak alam terbagi 4 bagian. Yang pertama, kerajinan keramik. Yang kedua, kerajinan kulit. Yang ketiga, kerajinan adonan tepung. Yang terakhir, yang keempat, kerajinan getah nyatu. Sekarang Ibu akan menjelaskan yang pertama tadi tentang kerajinan keramik terbagi 4 bahagian. Yang pertama adalah bahan produksi pembuatan kerajinan. Maksudnya adalah bahan utama yang digunakan dalam membuat kerajinan keramik adalah tanah liat. Yang kedua, alat produksi pembuatan kerajinan keramik diantaranya busir, kawat, benang, pemotong tanah, spon, roll, kayu, alat, putar kaki, tangan, dan tungku pembakaran. Kemudian yang ketiga, produk pembuatan kerajinan keramik. Yang pertama, bahan lunak dari tanah liat yang berkualitas tinggi. Yang terakhir, proses pembuatan kerajinan keramik. Teknik pembentukan kerajinan bahan tanah liat terbagi 5 bagian. Yang pertama, teknik pijit. Yang kedua, teknik pilin. Yang ketiga, teknik lempengan. Yang keempat, teknik cetak. Yang terakhir, yang kelima, teknik putar. Yang kedua, kerajinan kulit terbagi 4 bagian. Yang pertama, bahan pembuatan kerajinan kulit, yaitu kulit yang berasal dari hewan. Yang kedua, alat pembuatan kerajinan kulit, yaitu pahat, kulit, mesin jahit, gunting, dan jarum jahit. Yang ketiga, produk kerajinan kulit sudah banyak dibuat orang untuk membuat kerajinan bahan kulit menduduki nilai jual yang relatif tinggi. Yang keempat, proses pembuatan kerajinan kulit, yaitu kulit yang digunakan adalah kulit mentah. Yang ketiga, kerajinan adonan tepung terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, bahan pembuatan kerajinan. Contohnya tepung terigu, tepung sagu, dan lain-lain. Yang kedua, produk kerajinan tepung.
contohnya boneka, gantungan kunci, dan sebagainya. Yang ketiga, alat pembuatan kerajinan, yaitu adonan tepung, contohnya baskom, sendok, dan lain-lain. Yang terakhir, proses pembuatan kerajinan. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 4, kerajinan getah nyatu, terdiri dari 4 bahagian. Yang pertama, bahan pembuatan kerajinan, contohnya air panas, air dingin, dan pewarna. Yang kedua, produk kerajinan, yaitu membuat perahu. Yang ketiga, alat pembuatan kerajinan, contohnya gunting, kuas, dan sendok. Yang terakhir, proses kerajinan getah nyatu. Perebusan pertama dilakukan dengan mencampurkan sedikit minyak tanah untuk memisahkan batang pohon dengan getahnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.